sahabat-sahabat Ansor yang saya kagumi dan saya cintai serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda itu masuk di dalam sebuah ayat Quran? Ini saya tidak mempolitisir ayat, tetapi sebenarnya ada. Kunu ansorullah, jadilah penolong-penolong Allah. Ini tidak boleh diartikan bahwa Allah itu harus ditolong dan Allah itu lemah. Karena sebagian organisasi, sebagian tetangga sebelah, ini Rano Tonggone, itu mengatakan bahwa mari kita membela Allah, pembela Islam. Boleh, tapi yang harus diketahui adalah kita ini semata-mata berikhtiar memperjuangkan. Kekuatan Allah itu besar. Kita itu hanya debu-debu yang berterbangan. Maka dari itu kita berjuang itu jangan semata-mata seperti seorang yang mempunyai pledoi, membela. Kita itu berjuang. Berjuang itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang kita bela. Nah, perjuangan inilah yang kemudian para kiai dan ulama membangun sebuah organisasi namanya Nahdlatul. Tentu mereka itu membuat NU, para beliau-beliau itu tidak kemudian tanpa alasan. Ya karena melihat umat yang banyak disesatkan, ada pembid'ahan, ada penyesatan dan lain sebagainya. Maka para kiai-kiai itu kemudian bersatu padu membuatlah namanya Komite Hijaz. Bukan resolusi jihad tapi Komite Hijaz. Melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di Timur Tengah, bahwa di sana itu semua situs-situs Islam itu dihancurkan, Kubah dihancurkan, kubur-kubur dihancurkan semua dalam rangka bahwa ada pemurnian agama supaya tidak ada TBC, tahayul, khurafat dan bid'ah dan lain sebagainya. Maka mereka kemudian sok menjadi mujadid. Akhirnya semua dihancurkan, situs-situs Islam yang sementara bisa digunakan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah hilang semua. Maka ulama yang paling hebat dari NU namanya Yai Wahab Hasbullah membuatlah sebuah rencana, kemudian menyampaikan ke Malikul Makkah karena di sana itu adalah kerajaan. Akhirnya disampaikan, bagaimana menyampaikan atas nama Indonesia, bukan atas nama semua, tapi untuk dunia. Meminta kepada Raja Mekah untuk tidak menghancurkan kubahnya Rasulullah yang bernama kubah hijau. Kalau sudah kubah Rasulullah dihancurkan, makam Rasulullah dihancurkan, kemudian di mana kebesaran Islam? Akhirnya, terus kemudian yang kedua adalah bahwa meminta supaya di Mekah itu tidak hanya Wahabi Salafi saja, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sekian banyak pemahaman itu bisa dilakukan di Makkah. Berhasil. Siapa yang berhasil? Ulama NU. Siapa yang berhasil? Ulama Nusantara. Ini sejarah. Maka saya awali sejarah. Kenapa? Kalau ini tidak saya sampaikan, panjenengan nanti tidak tahu sejarah, panjenengan akan digulung oleh sejarah. Wong sekarang Mbah Hasyim Asy'ari saja dihilangkan dari sejarah. Wong Gus Yakut saja ngomong tentang bahwa negara ini hadiah untuk